Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Rezeki Saputra. Jadi kali ini saya akan bertanya-tanya atau mewawancarai beberapa narasumber tentang pembelajaran daring selama COVID-19. Untuk informasi lebih lanjut, ayo tetap ikuti. Nah, sekarang saya sedang bersama narasumber saya dengan Mbak siapa, Mbak? Ada Nabila dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Oh, Mbak semester berapa, Mbak? Semester 5. Oh. Jadi di sini saya akan bertanya kepada Mbak tentang pembelajaran daring selama COVID-19. Pertanyaannya itu, Mbak, bagaimana pendapat Mbak tentang pembelajaran daring selama COVID-19? Kalau saya pribadi, pembelajaran daring selama COVID-19 ini kurang efektif karena banyak teman-teman saya yang berasal dari daerah yang terpencil itu sulit sekali untuk mendapatkan sinyal. Itu yang pertama. Nah, yang selanjutnya itu adalah banyak teman-teman saya sendiri yang ketika kuliah daring itu malah mematikan kamera dan melakukan aktivitas yang lain, sedangkan dosennya sibuk menjelaskan tapi dia sama sekali tidak memerhatikan. Berarti itu artinya pelajaran-pelajaran yang diberikan sama dosen itu tidak masuk ke pikirannya dia gitu. Kalau selanjutnya keluh kesah Mbak terhadap pembelajaran daring selama COVID-19 ini apa, Mbak? Keluh kesah. Kalau keluh kesahnya sih kayak mungkin jam kuliahnya yang sering berubah-ubah, yang kadang mahasiswanya masih belum siap untuk kuliah, tiba-tiba mendadak dosennya bilang di grup, kita kuliah ya 1 jam lagi. Itu kan kayak oh my god, gitu belum siap apa-apa gitu kan, udah kuliah aja gitu. Nah, selanjutnya itu juga kayak apalagi saya semester 5 magang gitu kan. Jadi teman-teman saya ada yang di daerah di dusun-dusun gitu. Jadi komunikasi kita tuh agak sulit. Jadi sehingga ketika mengerjakan laporan magang hanya beberapa orang saja yang bekerja, sisanya cuma numpang nama doang gitu. Oh gitu. Pertanyaan terakhir, Mbak, bagaimana peran pemerintah terhadap pembelajaran daring selama COVID-19? Oke, kalau menurut saya peran pemerintah sudah cukup baik ya, dimana Kemendikbud sendiri sudah memberikan kuota yang sangat banyak menurut saya ya, 50 giga untuk mahasiswa, terus SMA 30 giga gitu ya. Itu cukup mumpuni lah ya kalau kita benar-benar menggunakannya untuk belajar atau nge-zoom. Kecuali kalau kita gunainnya untuk nonton drama dan hal-hal yang lain, menurut saya itu sudah lumayan menunjang proses pembelajaran daring. Tetapi itu tadi dari kitanya sendiri, terus juga dari proses pelaksanaannya agak kurang efektif gitu. Oh iya, makasih ya Mbak atas jawaban dan keluh kesahnya, Mbak. Terima. Nah, pemirsa, sekarang saya sedang bersama narasumber saya yang kedua dengan Mbak siapa, Mbak? Sinta, Mbak kuliah di mana? Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Semester berapa, Mbak? semester 7. Nah, di sini saya akan bertanya kepada Mbak tentang pembelajaran daring selama COVID-19. Apa pendapat Mbak tentang pembelajaran daring selama COVID-19 ini, Mbak? Pendapat saya sudah bagus karena kan kita kan menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan itu bisa bertatap muka sama dosen dan juga memakai Google Classroom. Tapi saya merasa prihatin atau kasihan sama anak-anak sekolah karena kalau kita kan udah dewasa ya, tapi kalau anak-anak kecil kan susah untuk menerima pembelajaran tersebut, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, Mbak, apa kendala Mbak selama pembelajaran daring ini, Mbak? Kendala saya yang pertama kali itu adalah jaringan ya. Kalau misalnya hujan deras, pasti jaringannya itu buruk. Dan juga biasanya kuota, kalau misalnya kita nggak ada uang, jadi susah banget untuk beli kuotanya. Pertanyaan terakhir, Mbak, apa peran pemerintah terhadap pembelajaran daring selama COVID-19 ini, Mbak? Sudah cukup bagus peran pemerintah karena sekarang ini Kemendikbud sudah memberikan kuota 50 giga, kalau nggak salah saya 50 giga buat satu orang per satu orang, satu orang 50 giga kalau nggak salah saya, seperti itu. Ya. Terima kasih ya Mbak atas jawabannya. Demikianlah berita yang bisa saya sampaikan. Saya Rezeki Saputra berserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.